Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas besar mikroprosesor. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kami. Yang pertama ada Mahesa Vidya Pratama dengan NIM 20101081. Yang kedua Magfirotunisa dengan NIM 20101083 dan yang ketiga Salsabil 20101084. Kami di sini akan menjelaskan tentang alat penyiram tanaman otomatis di pot. Kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberi manfaat yang sangat besar dalam bidang pertanian, di antaranya dalam penyiraman otomatis. Perkembangan teknologi berdasarkan pada kehidupan nyata bahwa otomatisasi dengan menggunakan sensor telah menggantikan cara tradisional dengan tenaga manusia dalam melakukan aktivitas keseharian maupun dalam bidang industri. Tanaman sendiri adalah suatu kegiatan yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemeliharaan tanaman, dikarenakan tanaman memerlukan asupan air yang cukup untuk melakukan fotosintesis dalam memperoleh kebutuhannya untuk tumbuh dan berkembang. Biasanya petani melakukan penyiraman secara manual dengan memberikan air sesuai jadwal. Untuk menjaga dan mendeteksi kelembaban tanah, maka dibutuhkan sebuah sensor, yaitu sensor kelembaban atau moisture sensor. Sensor kelembaban sendiri adalah sensor yang digunakan untuk melakukan pengukuran kelembaban tanah. Prinsip kerja sensor kelembaban tanah adalah memberikan nilai keluaran berupa besaran listrik sebagai akibat adanya air yang berada di antara lempeng kapasitor sensor tersebut. Alat dan bahan yang digunakan dalam proyek kali ini yang pertama yaitu ada Arduino Uno. Arduino Uno adalah sebuah board microcontroller yang berbasis Atmega 328. Arduino memiliki 14 pin input atau output, yang mana 6 pin dapat digunakan sebagai output PWM, 6 analog input, kristal osilator 16 MHz, koneksi USB, jack power, kepala ICSP, dan tombol reset. Arduino mampu mensupport microcontroller, dapat dikoneksikan dengan komputer menggunakan kabel USB. Yang selanjutnya itu ada project board. Project board atau yang disebut sebagai breadboard adalah dasar konstruksi sebuah sirkuit elektronik dan merupakan prototipe dari suatu rangkaian elektronik. Di zaman modern, istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada jenis tertentu dari papan tempat merangkai komponen, di mana papan ini tidak memerlukan proses menyolder atau langsung tancap. Selanjutnya itu ada relay. Relay merupakan komponen elektronika yang dapat mengimplementasikan logika switching. Relay yang digunakan sebelum tahun 70-an merupakan otak dari rangkaian pengendali. Setelah tahun 70-an digantikan posisinya oleh PLC. Relay yang paling sederhana adalah relay elektromekanis yang memberikan pergerakan mekanis saat mendapatkan energi listrik. Selanjutnya itu ada jumper. Jumper pada sebuah komputer sebenarnya adalah konektor atau penghubung sirkuit elektronik yang digunakan untuk menghubungkan atau memutus hubungan pada suatu sirkuit. Jumper juga digunakan untuk melakukan setting pada papan elektrik seperti motherboard komputer. Selanjutnya yaitu pompa. Pompa disebut juga dengan Electric Submersible Pump atau ESP, adalah pompa yang dioperasikan di dalam air dan akan mengalami kerusakan jika dioperasikan dalam keadaan tidak terdapat air terus-menerus. Jenis pompa ini mempunyai tinggi minimal air yang dapat dipompa dan harus dipenuhi ketika bekerja agar lifetime pompa tersebut lama. Selanjutnya itu sensor kelembaban atau soil moisture. Adalah sensor yang mampu mengukur kelembaban suatu tanah. Cara menggunakannya cukup mudah, yaitu membenamkan probe sensor ke dalam tanah dan kemudian sensor akan langsung membaca kondisi kelembaban tanah. Kelembaban tanah dapat diukur melalui value yang telah tersedia di dalam sensor. Selanjutnya yaitu sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik adalah sensor yang bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang suara dan digunakan untuk mendeteksi keberadaan suatu objek tertentu di depannya. Frekuensi kerjanya pada daerah di atas gelombang suara dari 40 kHz hingga 400 kHz. Sensor ultrasonik terdiri dari dua unit, yaitu pemancar dan penerima. Struktur unit pemancar dan penerima sangat sederhana. Sebuah kristal piezoelektrik dihubungkan dengan mekanik jangkar dan hanya dihubungkan dengan diafragma pengetar. Selanjutnya yaitu LED, merupakan keluarga dari diode yang terbuat dari bahan semikonduktor. Warna-warna cahaya yang dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang dipergunakannya. LED juga dapat memancarkan sinar inframerah yang tidak tampak oleh mata seperti yang sering kita jumpai pada remote control TV ataupun remote control perangkat elektronik lainnya.
Selanjutnya itu ada resistor, merupakan komponen elektronika yang memang didesain memiliki dua kutub yang nantinya dapat digunakan untuk menahan arus listrik apabila dialiri tegangan listrik antara kedua kutub tersebut. Resistor biasanya banyak digunakan sebagai bagian dari sirkuit elektronik. Ini adalah gambar blok diagram rangkaian yang telah kita buat. Dan ini adalah gambar wiring diagram rangkaiannya. Dan ini adalah gambar skematik rangkaian dari alat penyiram tanaman otomatis. Ya, selanjutnya saya Maesa ingin menjelaskan tentang rangkaian alat penyiraman otomatis. Ya, di sini ada inputan yaitu berupa Arduino Uno dan outputan berupa LED dan buzzer. Di sini menggunakan dua sensor, yaitu ada sensor ultrasonik dan yang satunya lagi sensor soil moisture atau sensor kelembapan tanah. Nah, di sini ada media tanaman yaitu berupa pohon kemangi. Di sini kita akan mengecek sensor ultrasoniknya terlebih dahulu. Ketika ada hama atau yang lainnya itu bergerak di 15 cm, maka ultrasonik akan mendeteksi dan beroutputan buzzer yang akan berbunyi seperti berikut. Dan ketika mendekat lebih dari kurang dari 15 menit 15 cm, maka berbunyi buzzer akan lebih kencang. Ya, selanjutnya di sini kita akan mengetes sensor kelembaban tanah atau soil moisture. Di sini outputan sensor kelembaban tanah LED berwarna merah, dan apabila ketika kelembaban tanah itu terdeteksi maka akan berubah menjadi warna hijau. Kita akan mencoba praktekkan menyiram sensor tersebut dengan air. Ya, seperti ini. Ketika LED berwarna hijau berarti kelembaban tanah itu sudah tercukupi. Saya akan menjelaskan mengenai program sensor ultrasonik dan sensor kelembaban. Nah, di sini sudah ada gabungan program antara sensor ultrasonik dengan sensor kelembaban sendiri. Nah, jadi ini pertama ini adalah deklarasi yang untuk relay LED green kemudian dengan LED red. Nah, masing-masing angka ini adalah untuk menancapkan kabel jumpernya di Arduino. Lalu di bawah ini adalah deklarasi untuk sensor ultrasonik sendiri. Jadi untuk trig pinnya di angka 11, kemudian echo pinnya 12, kemudian buzzernya di angka 10. Lalu di sini program isi mengenai tentang sensor kelembaban. Nah, jadi di sini pin digitalnya itu yaitu input, kemudian relaynya itu output, LED greennya itu output, kemudian LED rednya output. Kemudian di sini juga ada untuk trig pinnya itu output, echo pinnya input, lalu buzzernya itu output. Kemudian di sini ada program mengenai void loop, yaitu INT data analog sama dengan analog read. Kemudian ke bawah ini tentang program sensor kelembaban. Jadi jika data analog kurang dari 500, maka lebih dari 500, maka media ini nanti akan basah. Kemudian untuk outputnya program nanti itu yang berwarna merah itu akan high, kemudian relaynya low, lalu LED greennya itu low. Kemudian jika else, maka perlu tambahan air. Di sini outputnya yaitu LED green high, kemudian LED rednya low,
lalu relaynya juga high. Kemudian di sini ada program mengenai tentang sensor ultrasonik. Jadi di ultrasonik ini mohon maaf, di sini ada untuk sensor kelembabannya yaitu delaynya 500. Untuk sensor ultrasonik sendiri untuk buzzernya itu delaynya itu 60. Kemudian untuk low itu delay 6. Kemudian jika tidak kurang dari 10, maka buzzer akan mengoutputkan yaitu high jika delay 150. Kemudian jika tidak kurang dari 15, maka digital rate-nya yaitu delaynya 300, buzzer akan high. Kemudian kita langsung ke rangkaiannya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.